Oke, baik ya. Kali ini kita ngebahas perihal masalah metodologi penelitian. Nah, sebelum kita ngebahas masalah metodologi penelitian, saya perlu menjelaskan kembali terkait perihal bagaimana teknis kita akan membuat membuat karya ilmiah yaitu skripsi, ya. Yang dimana untuk kita menulis skripsi itu kita harus mendapatkan pengetahuan mata kuliah yaitu metodologi penelitian. Nah, sebelum itu saya akan share terlebih dahulu ya terkait perihal materi tentang eh, tentang metodologi buku panduan. Apakah mahasiswa yang lain sudah tahu apa teknis dari penulisan ataupun bagaimana cara kita melakukan penulisan, tata caranya? Sudah ada? Sudah download? Sudah ada yang download ya? Oh, ini dia. Sudah ada yang download? Baik. Di layar para mahasiswa nampak ya? Jelas ya? Sudah, Pak. Sudah muncul. Muncul ya? Oke. Nah, ini saya akan berikan buku panduan dan ini harus di-download. Jadi disinilah kita harus menulis yang namanya proposal terlebih dahulu. Jadi ketika kita akan melakukan penelitian ataupun membuat suatu skripsi, itu langkah awal adalah kita harus melakukan penyusunan proposal penelitian. Nah, apa sih tujuannya penyusunan proposal? Yaitu kita harus meyakinkan, ya, kita harus meyakinkan kepada penguji atau tim administrasi bahwasanya proposal kita atau nanti penelitian kita itu terkait perihal latar belakang, tujuan, hasil yang kita harapkan, serta metode yang akan kita jalankan, dan timeline pelaksanaan itu akan diterima. Seperti itu. Makanya kita harus wajib untuk membuat proposal terlebih dahulu. Nah, adapun teknis dalam penyusunan proposal itu terdiri dari eh, ada latar belakang, tujuan, hasil yang diharapkan, ruang lingkup, kemudian nanti ini di bab 2 ya sistematika penulisannya. Eh, Terkadang setiap kampus memang berbeda-beda. Nah, ini dia sistematikanya. Nah, jadi sistematika penulisan proposal itu yang pertama adalah bab satu, pertama judul ya. Judul itu nanti bisa kita lihat di mengacu pada modul satu, nanti akan saya jelasin jenis penelitian dan sifatnya. Kemudian setelah judul kita masuk ke bab satu ya. Bab satu di sini terdiri dari latar belakang yang dimana latar belakang itu berisikan penjelasan fenomena yang melatar belakangi penelitian serta gap riset ini yang paling penting. Ya, ini juga mengacu pada modul satu dan modul 2 mengenai tentang kalau modul 2 itu konsep dasar penelitian, rumusan masalah dan keahlian penelitian. Kemudian selanjutnya di bab satu yaitu rumusan masalah, yaitu di sini menyusun terkait perihal pertanyaan-pertanyaan ya, pertanyaan-pertanyaan, masalah-masalah yang akan ataupun menjadi suatu fenomena, dan juga di sini gunakanlah diagram tulang ikan, fishbone ya, yang mengacu pada modul 2. Oke. Nah, kemudian selanjutnya masih pada bab satu itu ada tujuan dan manfaat penelitian. Nah, tujuan ini terdiri dari apa yang akan kita capai, ya, apa yang akan kita capai dalam penelitian ini dan juga manfaat baik itu secara teoritisnya dan baik itu juga secara praktis. Nah, ini juga mengacu pada modul 2. Nah, kemudian selanjutnya baru masuk kita ke bab 2.
Yang dimana bab 2 ini berisikan tentang kajian pustaka dan landasan teori. Jadi kajian pustaka ini adalah pentelaahan literatur dan teori-teori pendukung yang mendukung dari penelitian. Jadi kalau misalkan topik kita tentang sistem informasi ya sistem informasi, bagaimana pengembangan sistemnya dan lain-lain. Yang dianya itu harus mengacu kepada proses penelitian kita. Seperti itu. Oke. Nah, selanjutnya di sini juga harus mengacu juga mengenai dan di sini juga harus wajib kita menggunakan jurnal gitu. Jadi jurnal itu tujuannya adalah itu sebagai literatur review ya, telaah literatur ya, dan kita ambil sebagai teori-teori pendukung. Dan boleh juga kita menggunakan yang namanya buku, boleh. Akan tetapi semua harus memiliki yang namanya referensi ya, semua harus memiliki yang namanya eh, referensi dan juga tercatat kalau misalkan kita secara online berarti ada doi-nya. Kalau misalkan buku ada ISSN-nya seperti itu. Nah, itu harus terdata dan diharapkan dalam penulisannya itu menggunakan yang namanya Mendeley atau Zotero aplikasinya. Nah, nanti akan saya jelaskan. Nah, kemudian selanjutnya kita harus juga di bab 2 pertanyaan penelitian atau hipotesis. Nah, ini hipotesis ini mengenai terkait perihal pertanyaan penelitian baik itu penelitian kualitatif dan atau dia kuantitatif serta definisi operasional variabel. Nah, ini mengacu nanti pada modul 4. Ya, nanti akan ada penjelasan apa sih itu penelitian kualitatif dan apa itu kuantitatif. Seperti itu. Dan nanti selanjutnya di bab 3, nah ini dia poinnya, yaitu metode apa yang akan kita pilih. Apakah kualitatif atau kuantitatif atau campuran. Nah itu kita harus uraikan metodenya itu ada kerangka pemikiran, ada strukturnya di situ, bagaimana teknik dan tahap-tahapan kita melakukan penelitian, serta penggunaan metode. Dan yang terakhir masih di bab 3 mengenai tentang teknik pengumpulan data dan instrumen. Nah, teknik pengumpulan datanya bagaimana? Apakah kita menggunakan kuesioner? Apakah kita menggunakan observasi? Seperti itu. Dan macam-macam. Nah, itu mengacu pada modul 6 dan modul 7. Nah, kemudian di sini ada juga bab 4 ya. Bab 4 ini ada analisis data dan kesimpulan sementara. Nah, di sini di UT itu bab 4 juga masuk dan bagian dari proposal. Akan tetapi di sini kesimpulan sementara ya. Jadi bukan kesimpulan akhir, kesimpulan sementara. Nah, jadi di sini di bab 4 ada teknik analisa data. Baik itu analisa deskriptif dan atau inferensial sesuai dengan metode yang akan kita gunakan. Kemudian selanjutnya uji hipotesis kalau dia kuantitatif. Tapi kalau dia kualitatif tidak harus ada uji hipotesisnya. Nah, ini mengacu pada modul 8. Kemudian kesimpulan sementara dan batasan penelitian. Nah, kesimpulan sementara ini dari segi hasil yang kita dapat mungkin melakukan observasi atau apalah bentuknya itu, kita bisa memberikan suatu fenomena kesimpulan sementara dan pastinya kita memberikan yang namanya keterbatasan penelitian sebagai saran. Nah, itu adalah batasan. Dan yang terakhir yaitu daftar pustaka. Nah, tadi saya sudah jelasin bahwa kita wajib mengikuti gaya citasinya yaitu menggunakan apa style dan menggunakan pengelolaan citasi yaitu Mendeley ataupun Zotero. Nah, saya akan memberikan ini contoh proposalnya, ini adalah contoh ya. Jadi ini contoh garis besarnya saja, ya. Ini adalah garis besarnya saja dari proposal. Oke, ini saya besarkan, ya. Nah, di sini ini karena dia adalah contoh, jadi dia dibuatkan secara tabel, ya, dibuatkan secara tabel saja.
Jadi di sini ada eh, judul, ya, judulnya yaitu tentang pengaruh penggunaan learning management system terhadap motivasi belajar mahasiswa universitas terbuka. Nah, ini adalah judulnya. Kemudian bab satu menjelaskan terkait perihal latar belakang, yaitu terkait ada fenomenanya. Nah, ini secara singkatnya itu menyajikan perkembangan teknologi, informasi yang mendorong LMS, namun tingkat motivasi belajarnya masih bervariasi, dan penelitian ini juga mengkaji pengaruh LMS atau motivasi belajar. Nah, di sini di sini alangkah baiknya mahasiswa harus membuat yang namanya outline. Jadi harus ada outline-nya, outline tentang fenomena. Jadi kalau dalam penulisan latar belakang itu harus piramida terbalik. Jadi menggambarkan secara umum, kemudian menengah, kemudian khusus, dan di dalamnya juga ada unsur yang namanya gap research. Ya, gap research itu kita ambil dari apa? Dari literatur yang ada. Jadi penelitian-penelitian sebelumnya, 3 atau 5 penelitian, kemudian kita ambil benang merahnya, apa hasilnya dan apa kekurangan dari penelitian tersebut, dan itu menjadi suatu gap research atau yang disebut namanya kesenjangan penelitian. Seperti itu. Kemudian ini ada contoh rumusan masalah yang disusun dalam bentuk kalimat tanya. Nah, apakah penggunaan LMS tadi, judulnya ini, itu berpengaruh atau berpengaruh terhadap motivasi belajar kah? Gitu. Nah, itu adalah contoh. Kemudian ada tujuan dan manfaat penelitian, ya, tujuannya yang apa yang ingin capai. Jadi tujuannya mengetahui pengaruh penggunaan LMS ini terhadap motivasi belajar mahasiswa. Nah, inilah sebagai tujuan penelitian tadi. Dan manfaat secara teoritis memperkaya literatur bidang sistem informasi pendidikan, dan secara praktis memberikan suatu masukan bagi pengelola LMS sepertinya. Seperti itu. Nah, ini adalah contoh dari bab satu. Kemudian pada bab 2, ya, ini adalah kajian pustaka yang menyajikan teori motivasi belajar, self determination determination theory, ya, kemudian dia mentelaah literatur atau literatur review, ya, menyajikan penelitian terdahulu terkait perihal LMS-nya dan motivasi belajarnya bagaimana. Kemudian pertanyaan-pertanyaan dari penelitian atau hipotesis, ya, contoh hipotesisnya misalkan H0, tidak terdapat pengaruh penggunaan LMS terhadap motivasi belajar. Tetapi kalau H1, dia terdapat pengaruh penggunaan LMS LMS terhadap motivasi belajar. Nah, ini tentunya pasti yang disebut yang namanya kuantitatif. Nah, kenapa? Karena ada hipotesis seperti itu. Dan atau bisa juga ini menjadi kualitatif kalau misalkan yang di ending terakhirnya itu tidak ada yang namanya hipotesis. Nah, tapi semuanya tergantung dari kitanya. Nah, balik lagi tadi terkait perihal teknik pengumpulan data. Nah, teknik pengumpulan datanya dia menggunakan yang namanya kuesioner. Nah, kuesioner dengan skala Likert 1 sampai 5 nilai. Poinnya itu adalah 1 sampai 5. Mungkin 1 sampai 5-nya ini bisa, yakin, tidak puas atau apalah seperti itu. Nah, bagaimana cara pengujiannya? Pengujian validitas dan reliabilitas instrumen. Kita bisa juga menggunakan yang namanya instrumen orang lain, boleh, silakan, yang sudah ada, ya, tapi dipastikan bahwasanya instrumen tersebut sudah dilakukan uji validitas dan reliabilitas instrumen. Gitu. Jadi tanpa harus kita membuat kuesioner lagi gitu loh. Boleh kita ambil kuesioner yang sudah ada. Cuman yang membedakan adalah tempat atau subjek, ya, subjek atau tempat penelitian kita. Itu yang membedakan. Nah, tadi membahas terkait perihal teknik pengumpulan data dan instrumen. Nah, di sini ada instrumen yaitu kuesioner, ya, di sini ada kuesioner, kemudian wawancara, observasi, ya, ataupun dokumen, kemudian validitas, reliabilitas instrumen, itu adalah teknik bagaimana kita menguji, ya, instrumen tersebut. Selanjutnya yaitu bab 4, analisis data dan kesimpulan sementara serta daftar pustaka. Nah, tekniknya menggunakan apa? Yaitu statistik deskriptif atau uji regresi sederhana atau uji hipotesis misalkan, itu contohnya. Kemudian kesimpulan sementara, penelitian ini diharapkan menunjukkan bahwasanya LMS ini berkontribusi, ya, dalam meningkatkan suatu motivasi. Nah, dan daftar pustakanya, teknik penulisannya seperti ini.
Nah, ini adalah teknik APA ya, teknik citasi APA, dan yang mempermudah kita untuk membuat ini adalah menggunakan namanya Mendeley. Oke, kemudian lanjut lagi pelaporan pada bab 3, pelaporan tugas dan penilaian. Nah, jadi kita ada yang namanya tugas ya. Karena kita itu membuat proposal penelitian dan itu harus terstruktur. Nah, tugas yang akan kita lakukan itu ada 4 ya, tugas 1, tugas 2, tugas 3, dan tugas 4. Setiap tugas itu memiliki deadline pengumpulan. Dan selama pengumpulan itu silakan kumpulkan, dan saya sudah cek ada beberapa yang sudah mengumpulkan tapi belum saya koreksi. Setelah penyajian web ini akan saya koreksi, dan ketika pengkoreksian itu saya sudah memberikan nilai. Selama dalam proses pemberian nilai itu belum ada deadline, silakan untuk memperbaiki jika adanya suatu koreksi. Nah, dan bab tugas 1 ini itu sangat mepet ya. Batas waktunya kalau nggak salah tanggal 22 ya. Kalau nggak salah, saya juga kurang tahu ya. Tapi nanti kita lihat nanti sama-sama ya. Nanti kita lihat sama-sama kapan ininya. Tapi nggak apa-apa, coba saya buka ya. Coba saya buka e-learning. Oke, saya cek dulu ya yang bab tugasnya itu kapan sih selesainya. Bentar. Aktivitas belajar 3. Tugas, tanggal 27. Sorry. 27 Oktober, Pak. Iya, tanggal 27 Oktober. Jadi masih panjang waktunya. Masih ada 1 minggu dalam mengerjakan tugas 1. Nah, kita lanjut lagi tadi tugas 1. Elemen tugasnya yaitu terdiri dari halaman cover judul, kemudian ada bab 1, latar belakang, dan bab 2. Nah, di sini bab 2 ini dikosongkan karena kita belum masuk ke sana. Hanya mengejar bab 1 saja, tugas 1 ya. Nah, akan tetapi nanti kalau bab 2, bab 1 kan sudah dikerjakan. Nah, nanti bab 2 sudah dikerjakan, akan tetapi bab 3 dan bab 4-nya tetap dikosongkan. Dan seterusnya, bab 3 juga demikian, bab 3, bab 1, 2, dan 3 ditulis, ya diisi, ya sesuai yang kemarinnya. Kemudian bab 4-nya kosongkan. Dan tugas 4 yaitu berarti pengumpulan secara penuh, baik itu dari cover, daftar isi, bab 1, dan seterusnya sampai daftar pustaka. Adapun penilaian, nah ini yang agar perlu dipahami dalam segi penilaian, karena dalam setiap item itu memiliki yang namanya skor. Yang pertama adalah judul. Judulnya relevan, singkat nggak? Mencerminkan variabel nggak? Nah, nanti akan ada namanya skor. Kemudian ada daftar isi nggak? Sesuai nggak? Tersedia nggak diisi tugas 1? Tersedia nggak waktu tugas 2? Tersedia nggak tugas 3 dan seterusnya? Nah itu. Kemudian di latar belakang, ada nggak relevansi fenomenanya dan seterusnya. Rumusan masalah, ada nggak kejelasan pertanyaan penelitian fokus logis dan seterusnya. Tujuan penelitian, manfaat, format, dan seterusnya. Dan skor maksimal itu adalah 100. Kemudian di tugas 2 juga sama, daftar isi itu wajib, kemudian kajian pustaka, dan seterusnya sampai tata bahasa, ya, format kerapian, style daftar pustaka. Jadi setiap kita akan tulis di sudah mulai di tugas 2 itu tugas 1 dari tugas 1 sampai tugas 4 itu wajib kita menulis yang namanya daftar pustaka gitu ya. Kemudian selanjutnya format kerapian itu paling penting dan itu harus sesuai dan struktur dan itu harus rapi, itu nilai maksimalnya 10. Dan di tugas 3 dan itu juga tata bahasanya juga benar ya, ketetapan bahasa, ya kejelasan kalimat, dan yang paling penting juga yaitu terkait konsistensi penulisan dan tidak ada yang namanya tipu gitu. Jadi harapan saya mahasiswa dapat untuk melihat dan mengecek kembali tulisannya agar itu tidak tipu. Kemudian
Di bab 3 juga sama, metode dan lain-lain ya. Instrumen lengkap, relevan, valid, itu 20 ya. Poin yang terbesar ini ya, 20 yaitu pemilihan metodenya sesuai atau tidak. Kemudian paling besar lagi bagaimana teknik pengumpulan datanya, sudah sesuai atau tidak dengan variabelnya. Kemudian instrumen penelitiannya sesuai atau tidak. Kemudian kerapian dan tata bahasa juga. Dan di bab 4 itu yang paling tinggi nilainya yaitu terkait teknik analisis data, metodenya, sesuai uraian yang jelas, kemudian batasan penelitian, kesimpulan sementara, dan seterusnya. Nah, dari setiap tugas ini, baik itu dia tugas satu, tugas 2, tugas 3, itu 20%, dan akhirnya yaitu tugas 4, yaitu 40%. Maka dari hasil proses penilaian, nilai tugas satu, tugas 2, tugas 3, dan lain-lain, maka disinilah perhitungannya. Nah, apabila salah satu nilai tugas ini tidak ada, maka nilai akhir mata kuliah itu adalah E. Nah, jadi ini yang sangat penting dari mahasiswa harus mengumpulkan tugas satu, tugas 2, dan sampai tugas 4. Seperti itu. Oke. Ada yang mau ditanyakan sebelum kita masuk ke dalam materi? Dan ini kita masih menggunakan membahas terkait perihal teknis dan mekanisme penulisan proposal dan penilaian. Silakan saya buka eh, pertanyaan. Ya, ada yang bertanya? Silakan. Jelas nggak Pak suaranya Pak? Oke, jelas. Silakan, Ya, Mas Muhammad Rifai. Pak, mengenai judulnya Pak, ini Ya, pengambilan judulnya bebas ya Pak ya, dalam artian nggak melulu artinya apa, eh, mengambil secara teknik di bidang komputernya atau kita lebih ambil judul yang memang isu-isu kekinian secara umum gitu loh Pak, boleh nggak tuh Pak? Terus kemudian satu lagi Pak, untuk jurnalnya itu Pak, itu perlu ada jurnal nggak Pak? Kalau untuk uh, kelengkapan dokumen apa sih, ada beberapa lah referensi yang memang harus merujuk dari jurnal, itu standarnya jurnal apa gitu, jadi mungkin itu dulu Pak, terima kasih. oke, baik. Terima kasih, sangat baik sekali pertanyaannya. Yang pertama adalah, apakah ketika kita membuat atau mengajukan suatu penelitian itu harus membuat program gitu loh, melulu-lulu untuk buat program gitu ya. Jadi gini, saya jelasin bahwasanya kita itu adalah di sistem informasi. Jadi di sistem informasi itu sangat luas ya. Jadi tidak harus semuanya itu kita membuat suatu program. Akan tetapi kita ada namanya mata kuliah lain ya. Yang pertama adalah mata kuliah yang namanya manajemen risiko TI. Ada nggak? Kita ada belajar manajemen risiko TI nggak? Ada. Ada, Ketika kita ada belajar tentang manajemen risiko TI, maka di situ kita dapat melakukan yang namanya pemeriksaan atau auditor terkait perihal keamanan di sistem, seperti itu. Dengan melakukan yang namanya dengan menggunakan namanya framework. Nah, frameworknya banyak. Nah, itu kita lakukan yang namanya manajemen risiko TI. Jadi kita lakukan pemeriksaan di dalam suatu sistem. Bebas sistem mana yang mau kita gunakan. Misalkan contoh sistem di perkantoran, mungkin mahasiswa kan lagi bekerja ya sekarang. Sekarang lagi bekerja, bisa dilakukan dengan kita bisa melakukan dengan objek penelitiannya itu di tempat kita kerja terkait perihal manajemen resiko. Seperti itu. Sedikit saya kasih bocoran. Manajemen risiko yang dimaksud adalah kita menggunakan yang namanya framework. Nanti silakan cek. Frameworknya ada banyak. Ada framework ISO 31000 dan lain-lain. Ya ini kalau atau salah atau apa saya kurang, karena saya lupa. Tapi intinya kita belajar terkait perihal manajemen risiko itu tadi. Nah,
Apa yang akan kita manajemenkan? Yaitu sistem. Jadi sistem yang ada di tempat perusahaan kita. Jadi kita nggak usah jauh-jauh kemana-mana gitu. Tempat kita bekerja. Atau mungkin fenomena di tempat lain, silakan. Nah, apa saja yang akan kita lakukan? Ya, kita mengecek atau mempersiapkan apa yang menjadi suatu resiko di dalam atau kerentanan di dalam sistem tersebut. Baik dari segi keamanan, apa yang terjadi, kita melakukan inventarisir, apa yang pernah terjadi, kapan dia melakukan update, dan usernya siapa, dan kita sebarkan kuesioner, dan lain-lain. Kalian boleh lihat di framework dalam mata kuliah manajemen risiko TI. Itu yang pertama. Oke, yang kedua, kita belajar namanya analisis dan perancang sistem. Betul? Betul. Betul ya. Betul, betul. Jadi kalau kita belajar analisis dan perancangan sistem, tentunya kita belajar mengenai metode pengembangan sistem. Benar ya? Oke, Betul. sedikit saya kasih penjelasan terkait metode pengembangannya. Mungkin yang pertama menggunakan prototype, yang kedua menggunakan waterfall, yang ketiga SDLC, keempat mungkin menggunakan DevOps dan lain-lain. Seperti itu. Nah, yang menjadi poinnya adalah apakah dengan menggunakan prototype, misalkan ya, apakah menggunakan metode prototype itu mampu dalam merancang suatu sistem pada misalkan sistem pedesaan, sistem administrasi pedesaan, misalkan contoh seperti itu. Apakah dengan metode prototype itu mampu atau relevan? Nah, itu yang bisa kita kaji juga, yaitu tentang yang namanya pengembangan metode. Dan di sini kan ketika kita melakukan pengembangan metode itu tidak harus kita sampai yang namanya pengkodingan. Kita kan ada batasan. Makanya dibuat di situ ada batasan penelitian. Batasan penelitiannya sampai di mana? Kita sampai perancangan sistem. Nah, perancangan yang dimaksud adalah sudah UI, sudah pembuatan UI, user interface. Nah, user interface-nya menggunakan apa? Mungkin Balsamiq atau sejenisnya, atau membuatnya langsung menggunakan Laravel. Tetapi di situ kita batasin, kita belum masuk ke dalam pengkodingan atau translate. Gitu. Kita hanya sebatas membangun teknik UML-nya, tetapi tetap menggunakan metode pengembangan sistemnya yaitu prototype. Nah, kenapa menggunakan metode prototype? Karena masa waktunya cuma hanya 2 bulan, misalkan seperti itu. Karena kalau kita membangun sistem dengan metode waterfall dengan 2 bulan, apakah cukup? Nah, itulah yang menjadi suatu fenomena secara hipotesisnya. Gitu. Tadi kita bicara hipotesis A0 dan H1. Kalau H0 itu udah jelas dia tidak mampu. Tapi kalau H1 dia mampu, misalkan seperti itu. Nah, itu kita bicara terkait perihal metode pengembangan sistem, analisis dan perancangan sistem. Kemudian ada juga kita belajar yang namanya, kita belajar ini enggak sih teknik pengujian sistem. Apa mata kuliahnya kalau di kita? Pengujian sistem. Misalkan contoh teknik pengujian sistemnya menggunakan yang namanya black box, white box, atau gray box. Pernah dengar? Belum dengar. Belum dengar ya? Oke, baik. Belum, Pak. Tapi memang ada sih, Pak, metode-metode pengujian sistem. Ada ya? Oke. Saya jelasin lagi. Saya jelasin sedikit ya. Jadi begini, ketika kita membangun suatu sistem, kita berhubungan dengan yang namanya klien, ya. Itu akan ada tahapan pengujian sistem kalau kita melalui metode pengembangan sistem. Baik itu prototype, baik itu waterfall dan lain-lain, itu ada yang namanya pengujian sistem. Nah, pengujian sistem itu sebelum kita lakukan implementasi, kita lakukan pengujian-pengujian sistem itu apa sistem yang sudah kita bangun itu kita lakukan pengujian. Ah, itu yang kita kaji, yaitu bagaimana teknik pengujian sistem
dengan black box itu atau white box atau gray box itu relevan nggak gitu. Kita bisa lakukan itu dalam proses penelitiannya. Nah, dan atau nah ini lagi kita pernah nggak eh tadi saya mau ngomong apa ya lupa saya. Jadi tadi kan kita ngebahas perihal masalah pengujian. Nah, kalau pengujian itu rentetannya adalah masih di dalam analisis perancangan sistem. Tetapi pengujian itu memang paling kecilnya. Nah, ini saya baru ingat nih. Kalian belajar nggak tentang manajemen proyek? Belajar Pak. Belajar ya. Ada. Oke, oke. Nah, gitu. Nah, dalam proses penelitian menggunakan kita boleh juga meneliti terkait perihal efisiensi dalam penerapan manajemen proyek pada pembuatan sistem A misalkan. Seperti itu. Nah, jadi saya jelaskan lagi, ketika kita melakukan suatu penelitian memang tidak melulu bahwasanya kita harus membuat program, tidak. Tetapi kita harus pasti mengimplementasikan apa yang bisa, apa yang pernah kita ikuti mata kuliah itu bisa kita lakukan sebagai penelitian. Contoh, kita belajar tentang pemrograman nggak? Belajar ya. Nah, pemrogramannya kita menggunakan bahasa pemrograman apa atau menggunakan framework apa? Boleh kasih tahu saya. Kalau yang sementara itu kan ada pemrogram basis web kalau yang saya ikuti apa ya mata kuliahnya. Nah, Oke. itu kan bahasa pemrogramannya untuk saat ini sih eh, mungkin kedepannya kemungkinan akan menggunakan PHP sih. Dan frameworknya ya lebih enak sih kalau PHP itu ke Laravel ya. Oke. Baik. Nah, itu sangat menarik. Nah, apakah penggunaan Laravel itu juga bisa kita lakukan penelitian? Penelitiannya bagaimana? Misalkan optimisasi framework Laravel dalam memaksimalkan apa gitu misalkan. Itu sekedar contoh saja ya. Nah, jadi yang kita kaji yang di mananya? Bagaimana kita melakukan pengkodingan di Laravel, pengoptimalisasi penggunaan Laravel dalam ya, dalam dalam pembangunan suatu sistem absensi itu sekedar skala kecil misalkan seperti itu. Boleh nggak? Ya boleh, nggak ada masalah. Karena proses yang paling terpenting dalam penelitian itu adalah metodologi penelitiannya. Nah, saya jelaskan lagi, saya ulangin lagi. Yang paling terpenting adalah proses metodologinya. Apakah proses metodologi kita benar? Yang pertama, kayak metodologi. Kalau kita bicara metodologi, itu adalah proses bagaimana kita meneliti. Bukan proses kita membangun sistem. Beda. Membangun sistem itu adalah implementasinya. Nah, implementasi membangun sistem dengan menggunakan metode apa? Metode, yaitu tadi, metode pengembangannya bisa waterfall, bisa prototype, itu metode pengembangan sistemnya. Akan tetapi metode penelitian kita itu ada yang namanya kualitatif, kuantitatif, deskriptif, dan lain-lain atau campuran. Teknik pengambilan datanya bagaimana? Nah, itu tadi. Nah, itu sekedar contoh ya. Nah, jadi sekarang udah terbayang nggak bahwasanya ketika kita melakukan atau pembuatan suatu judul atau pemberian topik saja dulu, judul mungkin nanti topik dulu, karena akan saya bantu juga dalam proses pengarahan, saya lebih ke pembimbingan lah gitu ya. Yang baiknya mungkin seperti ini, yang baiknya seperti ini. Nah, ya, jadi di sini yang saya jelaskan adalah bukan benar salah, tetapi bagaimana proses metodologi itu memang seyogianya dan sebenar-benarnya kita lakukan. Bukan plek ketiplek, bim salah bim jadi gitu, bukan, tetapi prosesnya. Proses kita mencari literatur review, proses kita melihat fenomenanya, mencari gap risetnya, seperti itu. Nah, itu yang paling penting sampai teknik pengumpulan data dan teknik analisa serta kesimpulan akhir. Itu yang paling terpenting.
Nah, kebetulan memang saya mengajarkan kepada mahasiswa saya metodologi penelitian dan lain-lain itu memang demikian. Jadi tidak melulu kita membangun suatu sistem gitu. Tetapi kalau misalkan para mahasiswa mampu ambil satu fenomenanya. Jadi nggak harus kita lihat juga kita ada namanya timeline. Kita lihat timelinenya berapa lama kita menyelesaikan proyek itu. Contoh nih kayak proposal. Proposal kita itu harus kapan selesainya. Kita juga dikejar waktu. Tugas satu saja di 27 harus selesai. Tugas dua kapan lagi selesainya gitu loh. Nah, kita jangan harus banyak-banyak apa ya? Eh, kadang tuh yang membuat mahasiswa itu telat kuliah, telat selesai. Dalam benaknya tuh pemikirannya tuh mau buat ini, buat itu, buat ini, tapi waktunya nggak cukup. Jangan berpikir yang seperti itu, tapi pikirlah bagaimana kita mampu untuk menyelesaikan fenomena melalui yang namanya metodologi penelitian. Nah, seperti itu. Oke, paham ya? Sudah terbayang sedikit lah ya. Karena ini saya belum masuk materi, ini baru baru bicara kulitnya saja dulu, belum ke intinya. Ya, ini masih kulit ini, masih kulit sekali, masih kecil lah. Kalau ibaratnya kacang itu masih kita buka gitu, belum makan nih. Ya, oke. Ada lagi yang mau ditanya sebelum kita lanjut? Kalau memang tidak, saya lanjut ke materi. Ini Pak, Oke. misal contoh ada kasus nih di tempat kerja saya karena kebetulan kerja di dunia pendidikan juga ya Pak ya, di sekolah. Oke. Nah, memang di sekolah tuh, di tempat saya kerja tuh, apa, untuk masalah kebutuhan big data, artinya pendataan itu sangat-sangat tidak tertata lah ya. Saat saat ini hanya mengandalkan apa Excel, Microsoft Office Excel. Nah, kira-kira karena saya juga ada sebetulnya dari awal masuk itu sudah punya rencana untuk membangun seperti sistem yang memang bisa mengcover big data tadi, baik dari sarana prasarana, data siswa, data karyawan dan lain sebagainya. Nah, kira-kira untuk contoh kasus seperti itu bisa digunakan juga untuk metode penelitiannya. Terus apa saja poin-poinnya kira-kira yang memang harus pertama kali dilakukan gitu. Itu mungkin Pak. Oke, baik. Itu menarik. Sedikit mungkin saya simpulkan bahwasanya Mas Imam ini sedang bekerja di dunia pendidikan, ya, yang berhubungan dengan usernya adalah guru, kemudian ada mahasiswa, ada siswa, ya, dan berhubungan juga yang namanya mata pelajaran dan berhubungan dengan nilai, gitu. Nah, itu kan adalah sumber data. Akan tetapi fenomena yang sekarang adalah sebelumnya ini dia hanya memiliki data itu berbasis Excel yang filenya itu terpisah-pisah kan gitu. Dan apa yang menjadi suatu solusi? Nah, itu sebenarnya bisa dibangun. Itu yang disebut yang namanya penelitian tadi. Jadi penelitian itu adalah kita mencoba untuk meneliti, melihat ya, riset. Riset itu mencari gitu. Mencari apa yang menjadi suatu fenomena di saat di tempat kita bekerja itu atau yang kita temukan dan itu bisa kita angkat gitu. Diangkat apakah yang sebelumnya dia ini masalahnya datanya terpisah-pisah di file Excel satu, di harddisk sana, di harddisk ini. Nah, ini mau kita integrasikan gitu. Nah, mau kita integrasikan melalui apa? Wah, melalui yang namanya bahasa pemrograman mungkin secara database MySQL misalkan seperti itu. Dengan interface-nya kita menggunakan PHP, dengan framework yang kita gunakan mungkin Laravel atau kombinasi menggunakan Flutter. Baik itu dia dapat diakses melalui mobile ataupun dia melalui yang namanya eh, web misalkan. Itu silakan. Nah, itu sudah menjadi poin itu, Mas. Dan itu boleh diangkat. Nah, tinggal kita mencari topik yang tepat. Nah, topiknya apa? Topiknya adalah bagaimana kita mau mengintegrasikan data Excel ini itu menjadi yang namanya database terpusat yang berbasis web base gitu ya. Berbasis web base ya. Nah, itu.
Nah, berarti masnya penerapan yaitu bagaimana penerapan pengembangan sistem melalui metode pengembangan waterfall misalkan atau prototype gitu. Nah, itu menjadi suatu poin dan fenomena dan masalah yang bisa diangkat. Gitu. Boleh Mas, itu langsung ambil aja itu masalah itu. Ya karena apa? Sumber datanya sudah ada. Ya kan sumber data sudah ada, tinggal kalau file Excel bisa impor. Bagaimana kita mengimpor datanya gitu loh. Nah itu udah jelas. Nah cuman, nah ini saya kasih tahu nih. Jangan sampai itu menjadi jebakan Batman. Nah maksud saya jebakan Batman gini. Kita nih memiliki timeline, kita punya waktu. Apakah cukup waktu kita menyelesaikan proyek itu sampai selesai? Sampai timeline, sampai implementasi. Nah di situ ada namanya batasan. Batasan masalah itu yang perlu. Oh mungkin kita hanya batasan kita masih membuat yang namanya database-nya dulu. Belum masuk ke interface misalkan seperti itu. Karena datanya ini saking banyaknya kita hanya batas mengkompilir terkait data dari Excel menjadi web base. Misalkan seperti itu. Itu silakan. Atau hanya sebatas backhand gitu loh. Boleh. Belum ke front hand-nya gitu. Silakan. Seperti itu. Nah, atau mungkin penerapannya menggunakan backhand-nya atau menggunakan bootstrap gitu misal. Nah, itu banyak yang bisa kita terapin, akan tetapi untuk menumbuhkan suatu wawasan kita dalam proses penelitian, kita harus sering membaca jurnal. Nah, jadi Masnya harus baca jurnal bagaimana penerapan big data atau integrasi ya kan data ke web base dalam dalam pengimplementasian big data misalkan seperti itu. Silakan. Harus sering-sering baca jurnal gitu ya. Dan manfaatkan teknologi informasi yang para mahasiswa miliki. Saya nggak perlu harus ngejelasin di sini. Paham ya? Manfaatkan teknologi informasi, riset informasi, teknologi informasi yang dimiliki yang secanggih sekarang ini. Saya nggak perlu harus membahas apa-apa dan bagaimana teknik untuk mencari itu. Ya, paham ya? Oke. Sudah cukup. Saya tinggal lanjut ke proses materi. Atau ada yang mau ditanya atau nanti ketika sudah selesai bisa kita diskusi kembali. Ya, oke. Cukup. Cukup ya. Oke, baik. Saya lanjut ke materi selanjutnya. Eh, saya akan menjelasin. Sebenarnya modulnya ada, tapi saya persingkat. Saya ada PPT di sini. Mahasiswa nampakkah? Muter-muter, Pak. Oke, bentar ya, muter-muter dia ya. Di saya sudah muncul. Muncul ya. Oke. Baik, sekarang saya jelasin di sini. Nah, yang paling terpenting adalah ketika kita akan menjalankan suatu proses penelitian, kita harus paham dulu nih apa sih sebenarnya penelitian nih. Nah, nanti dalam proses pembahasan ini ke depan tujuan kita adalah mahasiswa pastinya nanti akan memahami apa itu konsep dari penelitian. Apa sih itu rumusan masalah dan apa itu menunjukkan keaslian penelitian. Nah, nanti akan saya jelasin. Materi ini akan saya sematkan di e-learning juga ya sebagai bahan pengkayaan dari mahasiswa. Sebenarnya kalau misalkan sudah baca-baca nih, mahasiswa saya tahu betul mahasiswa pasti sudah pernah baca apa sih penelitian itu ya kan dan apalagi di berita-berita ya yang sekarang ini fenomenanya terkait perihal ijazah gitu loh kan. Oh, kami ini meneliti, kami ini mencari gitu kan. Nah, benar gitu. Karena penelitian itu adalah suatu proses ya, proses sistematis yang terencana yang terstruktur. Ingat ya, proses sistematis terencana dan terus terstruktur untuk menemukan suatu atau menemukan baik itu menemukan pengembangan dan pengujian pengetahuan melalui yang namanya metode ilmiah dan pastinya dapat kita pertanggungjawabkan. Itu yang paling terpenting, dapat dipertanggungjawabkan. Nah, sehingga ini bukan hanya sekedar aktivitas-aktivitas hanya nyariin informasi sana, cari informasi sini, bukan gitu atau dikumpul-kumpulin kemudian dikait-kaitkan, nggak bisa gitu.
Semua harus ada yang namanya teknik, ya, dan kita harus berupaya bahwasanya ini harus memiliki kaidah-kaidah secara ilmiah. Nah, itu dia. Poinnya adalah bukan hanya nyari informasi, kumpul-kumpulin, kait-kaitin, enggak. Karena kenapa? Karena tujuan utama dari proses penelitian itu adalah yang pertama, kita harus menemukan suatu kebaruan, kebenaran baru gitu. Mengungkap fenomena yang memang sebelumnya itu belum diketahui, ya. Kalau sudah diketahui boleh, misalkan sudah pernah diketahui, tetapi kita coba untuk mendalami kembali, boleh, silakan, gitu. Kemudian selanjutnya kita harus memecahkan suatu masalah, memberikan suatu solusi yang dulunya gimana, yang sekarang jadi gimana, dan itu harus dibuktikan secara empiris. Nggak bisa cuman hanya sekedar deskripsi atau cuman kata-kata dari kita saja, nggak bisa. Semua harus terwujud dan dibuktikan. Nah, makanya tadi di sini dijelasin buktinya itu harus secara empiris. Nah, kemudian selanjutnya mengembangkan suatu teori. Nah, bagaimana kita memperkaya khazanah suatu ilmu pengetahuan? Ya, baik itu menguji hipotesis atau memvalidasi atau menolak asumsi yang ada gitu loh. Dan itu wajib seperti itu. Nah, ingat ya bahwa ketika kita melakukan yang namanya proses penelitian itu harus berpikir ilmiah dan harus ada bukti empiris. Kalau nggak ada tuh kedua-duanya tuh, baik itu bukti ilmiah, empiris, kemudian secara ilmiah itu hanya opini, ya hanya opini saja. Nah itu nggak benar kalau cuman hanya sekedar opini, ya. Jadi harus ada dua tadi. Nah, jadi kalau bicara ciri-ciri penelitian tuh yang kayak mana sih? Nah, jadi kalau kita bicara ilmiah itu harus memiliki yang namanya kriteria. Ya, kriteria yang harus kita penuhi itu baik itu dari aktivitas kita melakukan pengumpulan data, ya, kemudian ada, ya kalau kita bicara pengumpulan data ada banyak ya. Tadi sedikit saya jelasin pengumpulan data baik itu kita mencari literatur review, kemudian ada, kuesioner dan lain-lain ya. Ada ada 5 ciri yang paling terpenting. Yang pertama adalah sistematis. Nah, sistematis yang dimaksud adalah memiliki suatu langkah prosedural yang tercara dan terstruktur. Nah, setiap tahapannya ini nih dia saling memiliki keterkaitan dan itu harus berpikir dan urutannya itu harus logis. Pastinya mendapatkan pertanggungjawaban. Makanya kalau misalkan kita lihat dalam suatu penelitian itu ada kerangka penelitian, ada kerangka pemikiran, ada alur penelitian. Nah, itu dari atas sampai akhir itu harus terstruktur dan saling berkait. Nah, kemudian yang kedua adalah empiris. Kalau empiris ini adalah berdasarkan data yang diamati, diukur, diverifikasi, divalidasi. Kemudian kesimpulan itu tidak bisa juga kita ambil dari asumsi saja ataupun keyakinan pribadi. Semuanya itu harus dari bukti nyata. Harus benar-benar dapat divalidasi. Ya, bukan karena asumsi kita saja atau katanya, nggak bisa gitu. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah objektif. Jadi tidak boleh dipengaruhi oleh opini gitu loh. Kalau bicara opini, opini itu kan kita giring agar dia jadi itu. Itu enggak boleh. Ya, opini, bias atau kepentingan pribadi secara penelitinya kita itu enggak boleh juga. Kita harus objektif. Harus di tengah-tengah, iya atau tidak. Nah, maka hasil penelitian itu harus kita terima siapa saja yang mengikuti metode. Jadi harus dapat diterima oleh siapa saja yang mengikuti suatu metode yang sama gitu. Nah, ya. Jadi harus objektif. Kemudian yang keempat yaitu ada harus ciri-cirinya harus replikatif. Dapat kita ulang, dapat diulang oleh peneliti lain. Misalkan ketika kita melakukan penelitian, penelitian kita ini diteliti lagi. Walaupun dengan kondisi yang sama, tapi pasti menghasilkan kesimpulan yang konsisten. Inilah yang namanya ujian validitas penelitian. Diuji gitu loh, oleh orang lain, boleh gitu. Nah, namanya disebut namanya replikatif. Kemudian harus kritis dan analis, membuka ruang kepada orang lain ya untuk dikritik, dievaluasi, direvisi. Jadi semua penelitian kita lakukan itu tidak bersifat final gitu. Enggak pernah ada yang kata final tuh enggak ada. Semua diteliti. Dari ujung, dari awal, maaf ngomong, dari Nabi Adam sampai sekarang masih diteliti.
Gak ada yang namanya final gitu loh. Apalagi teknologi, gak ada pernah di secara final. Misalkan contoh nih sekarang perkembangan terkait perihal dunia AI. Diteliti terus, terus dan terus, terus dan terus. Padahal kayaknya udah canggih. Enggak, masih ada celah, masih ada gap riset di situ. Jadi semua itu harus terbuka untuk diperbaiki dengan bukti baru. Oke, jadi metode ilmiah itu bukan ritual yang kaku, tapi semuanya itu harus dengan berpikir yang jernih dan kita harus memiliki tanggung jawab. Ingat, bukan menggiringi opini. Nah, kita diskusi ini sedikit nih. Jadi di sini ada diskusi kelas sedikit ya. Apa sih bedanya antara penelitian ilmiah dan kegiatan pengumpulan data biasa? Ada nggak yang bisa jawab? Sebelum saya lanjut lagi ke materi berikutnya. Pertanyaannya adalah apa bedanya antara penelitian ilmiah dan kegiatan pengumpulan data biasa? Karena pengumpulan data biasa juga ilmiah dong, karena kan dia kan ngambilin ngambilin data. Nah, apa kira-kira? Apakah pikiran Hmm, apa bedanya antara penelitian ilmiah dan kegiatan pengumpulan data biasa? Apa bedanya? mungkin izin Oke, menjawab Pak. Mungkin silakan. maaf kalau salah. Ya, Kalau penelitian itu mungkin nantinya akan ada solusi yang dihasilkan terhadap permasalahan yang ada. Tapi untuk pengumpulan data biasa itu dia hanya mengumpulkan data, setelah itu ya selesai. Tidak ada solusi apa yang memang harus dilakukan untuk menyelesaikan permasalahan dari data-data tersebut. Kurang lebih seperti itu. Mungkin mohon maaf kalau salah Pak. ya benar. Memang seperti itu. Karena kalau kita bicara terkait perihal penelitian, ya dia itu harus kritis gitu loh. Kalau ngumpulin data, kan sudah kayak saya kalau ngumpulin data sudah dikumpul terus kita mau ngapain? Kan cuma hanya ngumpulin data, nggak kita olah gitu loh. Jangan hanya ngumpulin data aja. Nah, jadi ngumpulin data itu adalah bagian dari proses penelitian sebenarnya. Itu. Nah, itulah membuat beda. Jadi kalau kita bicara secara ilmiah harus ada solusi. Kan tadi sudah ada ciri-ciri tadi. Harus ada solusinya. Nah, mungkin ada yang lagi yang tambahkan? Ada yang mau nambahkan? Nih, saya kasih gambaran sedikit. Oke, mungkin Muhammad Prayogi, boleh silakan nambahin. Oke, enggak ya. Oke, saya lanjut lagi. Jadi kalau misalkan kita bicara nih yang fenomena sekarang, fenomenanya adalah saya nggak nyebut merek ya, tapi kalian sudah paham lah fenomena yang sekarang terjadi ya terkait perihal ijazah. Kalau sudah saya ngomongin ijazah pasti sudah terbayang ya. Saya bukan bela siapa-siapa, tidak. Tapi di sini saya tidak mau akan adanya suatu kegiatan yang menggiringi opini atau apapun bentuknya itu mendasari atau menyampaikan bahwasanya itu adalah sebuah penelitian. Itu yang paling penting. Karena kalau kita bicara penelitian, itu harus objektif, harus benar-benar harus ada data primer dan harus ada data sekunder gitu. Nah, data primernya yang dari mana? Data sekundernya dari mana? Nah, itu yang paling harus kita tahu. Dan tidak semata-mata bahwasanya melihat dan mengkaji dan mengait-ngaitkan gitu, nggak bisa. Nah, makanya kadang saya kurang sepaham kalau seseorang melakukan suatu mengulik lah kalau saya sampaikan tuh mengulik gitu. Kulik-kulik gitu atas dasar penelitian. Nah, itu kurang tepat ya, itu dia ya. Oke, kita boleh lanjut lagi ya. Saya lanjut lagi ke materi berikutnya tentang rumusan masalah. Jadi udah paham ya bahwasanya terkait perihal penelitian itu apa dan eh, harus apa yang akan kita lakukan itu sudah tahu ya.
sedikit tahu lah ya, karena belum kita praktekkan ya. Oke, kita lanjut lagi. Oke, tadi kita sudah masuk ke sana. Oke, kita masuk lagi. Rumusan masalah. Nah, tadi rumusan masalah ini adalah suatu pernyataan, ya, suatu pernyataan, pertanyaan, fokusnya kita untuk melakukan penelitian. Ini adalah core-nya, karena inilah yang menjadi pengangkat atau ujung tombak dalam kita melakukan penelitian. Nah, makanya di sini dia ini adalah jantung dari dari seluruh kegiatan penelitiannya. Ya, dialah yang memandu kita ya untuk setiap langkah metodologi yang kita punya. Nah, tapi tanpa harus ada, tapi kalau jadi gini, kalau nggak ada rumusan masalah yang jelas, ya kita tuh kehilangan arah karena kita nggak tahu apa yang menjadi pertanyaan core-nya di situ. Kalau kita bicara yang sekarang itu adalah core gitu ya. Nah, jadi rumusan masalah yang baik itu akan menentukan yang namanya desain. Jadi desain penelitian kita apa? Penelitian kuantitatif kah, kualitatif kah, metode pengumpulannya apa, fenomena yang kita dapat apa, dan apa yang akan terjadi, dan bagaimananya gitu. Nah itu dia namanya rumusan masalah. Nah kriteria rumusan masalah yang baik itu ya ada 4 poin. Ada spesifik dan terukur ya. Jadi pertanyaannya itu harus jelas, dapat diukur ya, diukur dengan konkret. Jadi hindari suatu pertanyaan-pertanyaan yang luas. Jadi ataupun abstrak. Jadi dia harus spesifik dan dalam gitu. Dan langsung pada intinya. Jadi nggak perlu harus, jadi jangan ngambang gitu. Dan kalau perlu memang beberapa poin, misalkan 2 poin, 3 poin pertanyaan itu sah-sah saja. Contoh misalkan, tadi Mas Imam tadi kan menyampaikan ada fenomena di tempat dia bekerja, dia sebagai pegawai di sana melihat suatu fenomena yang data administrasi masih berbasis Excel, datanya terpisah-pisah, belum terintegrasi. Nah, itu fenomena. Dia akan lakukan yang namanya penelitian. Nah, di situ akan kita buatkanlah namanya rumusan masalah. Bagaimana mengintegrasikan data menjadi big data melalui eh, pengembangan dengan metode metode pengembangan misalkan waterfall. Nah, itu bisa menjadi suatu poin rumusan masalah. Jadi poinnya adalah bagaimana sih kita mengembangkan suatu sistem yang terintegrasi dengan dengan integrasi data big data tadi dengan Laravel dengan metode pengembangan waterfall itu misalkan contoh. Dan atau bagaimana kita membangun database dengan MySQL. Nah, itulah yang disebut namanya pertanyaan-pertanyaan tadi. Dengan ada pertanyaan tadi itu jelas arahnya jangan sampai kemana-mana. Ini kita ngebahas strukturnya, struktur organisasinya, kemudian dirubah strukturnya jadi dari A ke B. Bukan itu. Tapi struktur organisasi itu menjadi suatu poin penunjang penelitian kita. Dan harus mendalam dan harus mengarah ke rumusan masalah. Gitu. Nah, poin yang kedua adalah dapat diteliti secara empiris. Nah, ini harus mungkin kita mengumpulkan data, bukti, menjawab pertanyaan penelitian. Ya kita sebarin kuesionernya, kuesioner kepada pegawainya, kepada mahasiswa atau siswanya gitu. Apa yang sekarang terjadi gitu. Nah, jadi harus ada 2 arah itu tadi. Baik itu pengguna usernya dari si guru dan si siswa selaku objeknya. Dan ini dapat diteliti kembali gitu. Ya, dapat diteliti kembali.
Nah, selanjutnya adalah relevan dengan teori. Nah, landasan teoritis ini yang harus yang kuat dan berkontribusi pada pengembangan ilmu pengetahuan. Dan jangan kita itu merujuknya ke tradisional lagi. Misalkan sudah jelas-jelas di sini sudah Excel, tapi kita masih menggunakan tulisan tangan gitu loh. Enggak lagi, ya. Jadi harus harus kuat gitu loh. Harus ada kontribusi pengembangan ilmu pengetahuannya, bukan dia downgrade gitu, ya. Nah, kemudian selanjutnya yaitu fokus pada variabel. Nah, mengidentifikasi dengan jelas variabel-variabel yang akan diteliti dan hubungan di antara mereka. Nah, variabel yang dimaksud itu ya harus connect dia dengan usernya, baik itu mahasiswa, siswa, guru, dan sekolahnya. Ya, jadi harus fokus dengan variabel. Kemudian lanjut lagi. Nah, jadi jenis rumusan masalah ini ada tiga ya, tiga jenis. Jadi pemahaman tentang jenis rumusan masalah ya itu akan membantu kita menentukan desain penelitian yang tepat. Nah, setiap jenis memiliki karakteristik metode yang berbeda. Pertama adalah jenis deskriptif. Deskriptif ini karakteristiknya menggambarkan suatu kondisi, ya, karakteristik atau fenomena, ya, yang ada tanpa membandingkan atau mencari hubungan. Nah, contoh nih, bagaimana tingkat stres mahasiswa selama periode akhir semester. Nah, jadi nggak ada berbandingan karena dia cuma hanya menggambarkan suatu kondisi dan fenomena. Gitu. Itu namanya deskriptif. Jadi tidak ada, dia hanya penjelasan saja. Stres nggak gitu loh, hanya gitu. Tetapi dengan secara ilmiah kita mengambil datanya, ya. Nah, kemudian yang kedua komparatif. Komparatif ini jelas, namanya komparatif itu membandingkan dua atau lebih kelompok untuk menemukan suatu perbedaan signifikan. Contoh nih, apakah ada perbedaan motivasi belajar antara mahasiswa psikologi dan mahasiswa hukum? Gitu. Jadi kalau bicara perbedaan, perbandingan, hubungan, bukan hubungan ya, perbandingan antara A dan B. Misalkan contoh, ada nggak sih perbedaan antara sistem si akad dengan sia, misalkan seperti itu. Fenomena penggunaan sistem yang terbaru misalkan. Itu boleh itu komparatif. Mencari suatu perbedaan. Nah, kemudian yang terakhir yaitu asosiatif. Asosiatif ini adalah apakah dukungan keluarga berhubungan dengan kesejahteraan, gitu. Jadi dia menyelidiki suatu hubungan. Ada nggak sih hubungannya penggunaan sistem siakat sekolah, ya kan, terhadap eh, apa percepatan proses pembuatan raport siswa. Nah, gitu. Misalkan ada nggak hubungan? Oh, ternyata ada. Karena dengan adanya sistem ini guru-guru terbantu, gitu misalkan. Nah, jadi kalau kita bicara dengan rumusan masalah itu harus ada yang namanya kata tanya. Apa, apakah, bagaimana, sejauh mana gitu loh. Untuk kita memulai suatu rumusan masalah. Nah, dan ingat kita harus menghindari kata yang disebut yang namanya mengapa. Jadi nggak ada kalau namanya rumusan masalah itu kan bertanya, bukan mengapa. Apakah gitu loh. Tapi kalau misalkan ada kata mengapa, ini lebih cenderung ke filosofis. Sulit untuk diuji secara empiris. Gitu dia ya. Oke, saya lanjut lagi. Nah, ini kita bicara keaslian penelitian ya. Jadi kalau kita bicara keaslian penelitian, penelitian tuh harus asli, harus original ya. Jadi bukan hanya menemukan sesuatu yang benar-benar dari nol, enggak. Tapi keaslian itu adalah suatu kebaharuan atau yang disebut yang namanya novelty. Ya, baik itu dalam aspek teori, ya metode, konteks, perspektif, ya, atau yang membedakan suatu penelitian kita dengan penelitian orang lain atau penelitian sebelumnya. Nah, itu bisa yang disebut namanya kebaharuan. Nah, makanya fenomena dalam proses penelitian kita terkait perihal S1 itu pada
letak yaitu gap research. Ya. Gap research itu apa? Kesenjangan. Nah, kita cari itu kesenjangannya. Misalkan penelitian A. Oh, penelitian A itu dia pernah membangun sistem informasi lapas misalkan dengan metode waterfall. Tetapi dia hanya sebatas backhand-nya saja. Misal, itu oleh si penulis A. Nah, penulis B, dia membangun suatu sistem informasi lapas di daerah mana menggunakan metode prototype dan juga telah diimplementasi, akan tetapi dia tidak menjelaskan bagaimana proses pengujiannya gitu, misalkan. Nah, yang ketiga, misalkan ada penelitian C, dia membuat yang namanya sistem informasi lapas ya, terdiri dari data tahanan, data pegawai misalkan, kemudian piket dan lain-lain, hanya saja dia belum terintegrasi dengan yang namanya data Dukcapil atau data NIK misalkan. Nah, maka dari itu kita ada kesenjangan nih gitu loh. Nah, kesenjangan adalah kita membangun suatu sistem lapas menggunakan metode DevOps ya kan, dengan penerapan Laravel misalkan seperti itu, yang terintegrasi dengan NIK misalkan. Nah, itu bisa dijadikan suatu gap riset. Nah, itu kebaruan. Nah, jadi dari ambil 3 yang tadi itu menjadi suatu kebaruan kita. Nah, jadi yang jelas penelitian yang asli itu memberikan suatu kontribusi unik ya terhadap pengembangan ilmu ya, baik itu secara teoris, metodologis maupun praktik. Nah, sehingga objek baru itu kita harus meneliti ya, kita melakukan yang namanya penelitian, kemudian melakukan yang namanya metode pengembangan atau metode baru gitu. Dan bisa juga kita me, apa, melakukan yang namanya teori baru atau model baru yang kita terapkan. Ya, itu semua tergantung dari hasil temuan kita di lapangan dan juga didasarkan dengan yang namanya rumusan masalah. Kita menemukan teori baru nggak? Atau mengembangkan suatu kerangka pemikiran baru nggak gitu loh? Atau arsitektur gitu. Nah, dan juga di sini konteks baru. Oke, nah selanjutnya terkait perihal menunjukkan keaslian penelitian, itu menunjukkan keaslian penelitian itu memerlukan strategi yang sistematis dan argumen kuat. Nah, ini ada langkah-langkahnya nih secara konkret ya. Yang pertama, kita harus telaah dulu pustaka secara mendalam. Kita kaji dulu. Jadi kalau misalkan kita mau buat penelitian, kita mau nulis judul nih, kita harus tahu dulu topik apa yang akan kita angkat. Nah, ketika kita sudah tahu topik, baru kita cari literatur. Carinya di mana? Boleh di Google Scholar, boleh menggunakan bantuan yang lain gitu lah kan. Misalkan contoh Space AI, Paperless, apalagi ya, macam-macam gitu. Atau Scopus atau lain-lain lah, silakan. Nah, kita cari dulu nih literatur review namanya. Literatur review itu berdasarkan dari topik yang kita mau angkat. Nah, kita kumpulkan nih jurnal-jurnalnya. Kita kumpulkan, masukkan dalam satu folder. Itulah sebagai bahan kajiannya kita. Gitu. Ya. Nah, jadi di sini telaah pustaka mendalam itu kita mengkaji literatur yang secara komprehensif yang sudah diteliti ataupun metode yang sudah digunakan dan temuan yang ada. Nah, kita identifikasi nih trennya, areanya yang belum terjamah. Nah, itulah ketemu yang namanya gap research. Kemudian kita identifikasi nih, tadi ketika sudah kita telaah, kita identifikasi riset gapnya, gap risetnya untuk menemukan yaitu celah atau kesenjangan. Nah, ini bisa berupa pertanyaan yang belum terjawab, yang kontradiksi dan temuan atau area-area yang diabaikan penelitian sebelumnya. Nah, itu menjadi suatu gap research. Ya. Nah, untuk mencari gap research banyak kok caranya.
Ya, sekarang udah canggih kok. Jadi yang paling penting gini, ini saya jelasin ya, saya jelasin. Boleh nggak kita menggunakan AI? Boleh, nggak ada yang larang kita menggunakan AI. Akan tetapi bukan AI yang menjalankan atau mengerjakan. Yang mengerjakan itu adalah kita. AI itu cuma hanya bantu nulis. Dia itu adalah teman kita, teman diskusi kita, teman ngobrol kita. Tetapi bukan menjadi dia yang nyuruh nulis. Dia bukan kacung kita. AI, tolonglah carikan aku judul. Enggak gitu. Oh AI, kamu coba carikan topik. Enggak gitu. AI, ini ada tulisan. Kamu coba tulislah sampai selesai. Atau kamu yang jawab. Atau kamu yang ujian dan kuliah gitu. Enggak gitu. Tetapi AI adalah suatu ilmu pengetahuan teknologi ya yang dianya itu membantu kita. Dia itu adalah pena kita, pulpen. Dia yang membantu kita menulis. Dia yang membantu kita mengkoreksi. Dia yang membantu kita dalam meramu kalimat dan kata-kata. Tetapi poin outline, kerangka pemikiran, studi literatur itu kita yang punya. Bahannya tuh kita yang siapkan gitu. Nah, fenomena yang sekarang adalah semuanya itu AI, dikit-dikit AI, tulis ini AI. Enggak gitu. Dan kita ini adalah orang sistem informasi ya. Kita ini adalah di program studi sistem informasi. Kita adalah orang ilmu komputer. Dan AI itu enggak haram. Haram ketika kita salah menggunakannya. Ya, itu yang paling penting. Nah, kemudian jelaskan kontribusi unik. Nah, artikulasi dengan jelas bagaimana peneliti Anda akan mengisi gap riset tersebut. Nah, tunjukkan kontribusi teoritis, praktis, metodologis. Oke, kemudian prinsip utama keasliannya ini adalah original, berarti kamu tuh harus apa ya? Anda harus sesuatu yang belum pernah ada sama sekali. Jadi maksudnya original itu ya memang kita yang menulis, kita yang memang menjalankan gitu. Dan harus ada yang namanya kontribusi. Jadi yang penting itu adalah penelitian ini ada memberi nilai tambah yang berbeda. Jadi jangan sampai kita membuat suatu penelitian, ini nih sebenarnya sama. Sama kenapa dengan yang mana? Ya sama dengan penelitian yang sebelumnya. Nah, ilmiahnya yang di mana? Ilmiahnya itu apa yang kita tulis, itu yang disebut namanya ilmiah. Akan tetapi di sini ada perspektif baru. Ya, perspektif baru itu ya dari ini. Dari mana? Dari kajian studi literatur yang kita cari. Yang kita dapat, yang kita sematkan. Ya. Nah, makanya akan ada nanti, mungkin nanti boleh baca ada yang namanya state of the art. State of the art itu adalah kumpulan-kumpulan kajian studi literatur yang kita kumpulin dan itu menjadi suatu poin. Kita buatkan secara list. Nah, maka harus ada konteks berbeda, metode yang lebih baik dan aplikasi yang lebih. Nah, sehingga kunci dari semuanya itu harus memiliki nilai tambah yang berbeda. Harus ada kontribusinya. Itu yang paling terpenting terkait menunjukkan keaslian penelitian. Oke, ini sedang penutup dari presentasi saya, ya materi saya. Jadi sebelum kita akan melakukan suatu proses penelitian nih, kita harus pahami dulu. Apa sih yang pertama itu kita refleksi dulu nih pada diri kita. Yang pertama, apa esensi penelitian bagi kamu ya sebagai calon akademisi dan kontributor ilmu pengetahuan? Nah, kita harus tahu dulu nih apa yang akan kita teliti. Jadi gini, kita tuh jangan muluk-muluk, jangan. Tetapi esensi penelitian kita tuh untuk apa gitu loh. Tetapi harus ada juga kontribusinya, harus ada kontributor ilmu pengetahuannya. Gak harus yang kita membangun jembatan berbasis AI, enggak itu terlalu terlalu jauh gitu. Dikit aja tapi ada kontribusi kecil, kecil. Makanya kalau kita bicara novelty nih Kak ya. Novelty itu anggap aja nih garis lurus. Jadi gini, novelty itu gini. Ini garis lurus ini adalah ilmu pengetahuan. Di sini ini adalah ilmu pengetahuan. Ini pengetahuan nih. Yang di bawah ini pengetahuan, ilmu pengetahuan. Oke.
Nah, ketika ilmu pengetahuan ini kita miliki dan kita ketahui, kemudian ada tonjolan sedikit aja. Yang tonjolan ini nih belum ada. Jadi yang di atas ini adalah belum ketemu nih pengetahuan. Nah, kita cari sedikit aja kontribusinya, walaupun hanya sekedar kecil kayak gini, nongol dikit ini, maaf ngomong nih kayak bisul lah gitu ya. Kecil aja, itu disebut yang namanya novelty. Hanya kecil aja yang menjawab suatu pertanyaan. Nah, itu namanya kebaharuan, novelty. Gitu. Nah, bedanya adalah kalau kita cukup research gap aja udah cukup. Kesenjangan dari penelitian sebelumnya yang ada celah itu bisa kita cari. Tetapi kalau sudah ketemu novelty yang kayak gini nih, ini nih adalah S3 nih. Kebaharuan itu S3. Seperti halnya saya selesai S3 itu cukup menemukan sedikit dari kontribusi keilmuan. Sedikit. Dan itu dipresentasikan dan dipertahankan di depan sidang tertutup dan sidang terbuka, itu menjadi suatu temuan. Nah, temuan saya adalah kepakaran saya di bidang artificial intelligence itu saya membuat model ya klasifikasi teks ya, jadi dari laporan WhatsApp pengaduan masyarakat ke kantor kepolisian di Polda Jambi khususnya. Nah, itu saya buat temuan terkait peningkatan klasifikasi, peningkatan akurasi klasifikasi teks gitu. Dengan metode yang saya ciptakan terbaru berdasarkan rujukan dari referensi-referensi sebelumnya. Nah, jadi saya membangun arsitektur baru dan saya uji akurasinya itu adalah 9,9%. 99% gitu pengujiannya. Dan saya bandingkan saya uji punya orang lain itu modelnya saya uji dengan dataset saya, dia hanya 80 dari 3 peneliti sebelumnya. Nah, sedangkan saya uji, saya 99%. Nah, itu jadi suatu temuan gitu. Nah, itulah contoh. Jadi penelitian itu adalah perjalanan intelektual yang membutuhkan yang namanya ketelitian, kejujuran, komitmen pada kebenaran ilmiah. Jadi bukan hanya sekedar kita mempercepat proses kita selesai selesai apa ya, selesai proses penelitian bukan, tetapi harus ada kejujuran di situ. Nah, setiap langkah yang kita lakukan dalam proses penelitian itu dari rumusan masalah hingga menunjukkan suatu keaslian adalah kesempatan untuk kita memberikan suatu kontribusi pada pengembangan ilmu. Itu dia. Nah, jadi kita harus jadilah yang namanya peneliti yang kritis. Bukan kita tuh rajin ngutip-ngutip, bukan. Kita harus berpikir kritis. Kita kumpulin gitu. Tapi bukan hanya ngutip-ngutip yang rajin aja. Jadi kita harus kembangkan suatu kemampuan mempertanyakan dari segi proses analisis dan mentesiskan informasi. Dan ini bukan hanya sekedar apa? Bukan hanya sekedar mengumpulkan dari poin-poin yang belum dikumpulkan informasi. Bukan itu. Nah, tetapi kita harus menganalisis dan mensintesis suatu informasi. Ya, mentesiskan gitu loh, menrisetkan gitu. Nah, itu dia poinnya. Jadi kita harus lebih kritis untuk proses penelitian. Ya. Nah, mungkin itu ya dari saya penyajian materi web 1 dan kita lanjut lagi diskusi. Silakan jika ada yang ingin bertanya, saya berikan waktu. Kita masih ada 30 menit lagi ke depan untuk kita diskusi. Silakan. Ini Pak ada sedikit mungkin pertanyaan. Kalau Ya, misalkan tadi ketika kita melakukan penelitian dengan komparasi tadi ya dari kasus-kasus yang memang sebelumnya sudah ada, kita misalkan anggaplah sudah mencari referensi itu sebagai komparasi itu ada 3 sumber. Terus kita buat nih dari tiga sumber itu ada menemukan satu titik celah yang memang bisa kita jadikan kesempatan sebagai penelitian kita. Nah, ternyata ketika kita sudah buat penelitian itu, namun tanpa kita ketahui ternyata di luar yang 3 tadi ada lagi yang memang ternyata sama dengan hasil penelitian kita. Apakah itu juga
akan menghilangkan originalitas dari penelitian tersebut, atau misalkan memang hal itu hal yang memang sudah biasa terjadi di dalam penelitian itu sendiri. Itu. Itu pertanyaan yang bagus. Jadi gini, istilahnya gini ya, ada langit, di atas langit ada langit. Di atas langit ada langit. Sekarang sedunia ini mau kita cari. Apakah itu menjadi suatu novelty dan itu adalah menjadi kebaruan kita? Gak bisa. Semua itu berdasarkan ilmiah yang dimaksud adalah kita sudah cari nih. Terlepas nanti ternyata ada lagi, ya sudah. Karena prosesnya itu adalah metodologi penelitian. Ingat, prosesnya kita itu ada metodologi penelitian di situ. Jadi bukan semata-mata bahwasanya gini, kita udah buat, kita udah cari. Makanya tadi ya, kita harus ada literatur review. Literatur review itu bukan hanya sekedar 3 atau 5, tetapi mungkin 10 atau 20 penelitian yang sama. Hanya saja dari 10 penelitian yang sama, kita ambil lagi, kita kerucutkan lagi jadi 3 atau 5. Udah sebatas itu. Jangan kita cari lagi yang lain-lain. Coba deh mahasiswa cari deh. Penelitian tentang perancangan sistem informasi menggunakan waterfall. Banyak sekali. Bener nggak? Banyak sekali. Tetapi kan objeknya berbeda-beda. Dan konteks gapnya itu berbeda-beda. Nah jadi kalau saya jelaskan, konteks gaps yang dimaksud adalah berdasarkan dari apa yang kita dapat. Studi literaturnya. Tapi kalau misalkan kita sudah buat, terus kita baca lagi, ternyata salah lagi. Ya udah, kita masukkan lagi. Kita sudah buat loh. Ternyata orang yang lain ini lebih canggih loh daripada kita. Abaikan dulu. Gap riset yang kita dapat, yang sudah ada sesuai dengan literatur review yang sudah kita miliki, itulah yang kita gunakan. Cukup di situ. Karena fenomenanya adalah kita itu sedang belajar di proses S1. Makanya nanti akan ada lagi jenjang S2. Pendidikannya lebih proses penelitiannya lebih mendalam lagi. Dan nanti ada lagi proses S3 dan lebih dalam lagi. Nah, saya jelaskan sedikit. S3 itu, S3 nih ya, itu bukan membuat sistem. Bukan membangun sistem informasi, bukan. Tetapi dia lebih mencari suatu novelty ini tadi, celah, novelty, kebaruan. Nah, kalau S2 yang mana? S2 itu lebih ke analisis. Analisis sistem yang ada, dianalisis. Dampaknya apa? Ada fenomena apa? Nah, itu dia. Nah, tetapi kalau yang S1 itu lebih ke implementasi ilmu. Ilmu pengetahuan yang kita miliki sama semasa S1 itu yang kita terapkan, kita implementasikan. Makanya jenjang proses pendidikan S1 4 tahun itu full kita ketemu. Kok kenapa di S2 beda? Hanya 2 tahun. Karena prosesnya lebih dalam lagi dan dia lebih ke analisis. Terus yang 3 tahun S3? S3 lebih ke penelitiannya, prosesnya gitu. Lebih dalam lagi. Kenapa? Setiap dilakukan itu ada yang namanya pengujian, ada tahapan. Tahapannya itu adalah tahapan riset. Nih saya jelasin ya, tahapannya apa dalam S3? Pertama kali pertama kali adalah eh, bahan kajian gitu loh. Sistem bahan kajian, lebih ke seminar bahan kajian, sorry. Jadi bahan kajian itu baru diseminarkan. Nah setelah seminar bahan kajian kemudian masuk lagi yang namanya kualifikasi. Masuk kualifikasi ya dari bahan kajian ini tadi. Kemudian tahap berikutnya adalah progres. Ada progres nggak dia dalam proses penelitiannya, risetnya. Setelah progres, kemudian dia masuk lagi ke rapat komisi penguji. Ini udah layak nggak untuk disidangkan. Kemudian baru sidang tertutup, setelah itu baru sidang terbuka. Baru dia selesai. Berbeda gitu. Jadi Mas Imam, pertanyaannya, jawabannya adalah ketika kita melakukan suatu proses penelitian dan kita sudah kumpulkan literatur reviewnya,
Dan kita sudah buatkan namanya state of the art-nya. Dan kita kumpul-kumpulkan dan ternyata di situ ada gap-nya. Udah cukup di situ. Dan ketika ada referensi baru, dah itu aja fokus. Nanti nggak selesai. Karena kita punya waktu gitu. Ya, beda kalau misalkan Mas Imam sudah selesai S1, silakan Mas Imam melakukan penelitian kembali dengan penelitian yang sebelumnya. Gitu ya. Oke. Baik, ada lagi yang mau bertanya silakan. Mungkin siapa nih? Yang dari Jambi. Ibu Diana ya, yang dari Jambi ya. Ibu Erisa, sorry, Ibu Erisa. Masih ada kah? Silakan bertanya. Saya sambil minum ya. Ya, silakan. Mungkin yang lain boleh. Arleta, ada yang mau ditanya? Kalau dari saya mungkin lebih ke sedikit menyimpulkan sih ya Pak. Maksudnya merangkum tadi yang apa yang Bapak sampaikan sama tadi dari Mas Imam tanyakan juga. Jadi kalau maksudnya kebaruan itu walaupun sudah ada penelitian yang kemungkinan mirip, tapi kalau misalnya objek yang kita teliti itu berbeda, kemungkinan juga nantinya hasil penelitiannya akan berbeda ya Pak. Walaupun mungkin metode yang dipakai itu sama mirip gitu. Mungkin ada satu penelitian yang dari eh pokoknya segala metode penelitian itu dia pakai sistem yang eh, satu sistem, tapi objek yang kita pakai itu beda tuh akan akhirnya hasil akhirnya juga akan berbeda gitu ya Pak. Itu juga bisa dianggap sebagai ada sesuatu yang baru gitu dari hasil penelitian yang nanti akan dibuat. Oke. Saya ulangin lagi. Jadi gini, jadi gini. Kan sekarang ini kan yang menjadi bingung mahasiswa adalah, Pak, kami ini kan nyari yang baru nih, ya kan? Nyari yang baru. Fenomenanya adalah kebaharuan, ya. Akan tetapi kebaharuan itu yang mananya, Pak? Yang dikhawatirkan gini, ketika saya udah cari yang kebaruan, ini udah yakin baru nih. Ternyata pas saya baca, ada lagi yang lebih dalam lagi gitu loh. Betul kan? Itu kan tadi. Makanya tadi saya sampaikan, kita harus fokus aja ke dalam literatur review yang sudah kita ambil. Dengan penelitian yang namanya 5 tahun. Yang kita ambil, literaturnya 5 tahun. Udah itu aja. Nah, ketika dari mana kita ambil? Dari publikasi. Sudah ada publikasi. Publikasi itu kan sudah melalui yang namanya proses penelitian. Nah, apa saja yang menjadi suatu bahan kajian kita terkait perihal proses literasinya adalah ambil aja jurnal nasional dulu. Tetapi saya menyarankan jurnal nasional yang dimaksud adalah yang terakreditasi. Misalkan Sinta 1, Sinta 2, Sinta 3. Nah sekarang saya mau tanya nih dengan mahasiswa semua. Mahasiswa tahu nggak yang dimaksud Sinta 1, Sinta 2, Sinta 3 itu tahu nggak? Nggak tahu, oke ya, nggak tahu ya. Baik, saya akan jelaskan. Saya akan berikan kepada teman-teman, pada mahasiswa semua bahwasanya apa sih, eh, oke sebentar ya, saya lupa untuk screen dulu ya. Saya mau copy sebagai laporan saya. Oke, bentar ya. Sesi 2. Oke. Nah, saya kasih tahu nih ke teman-teman, ke para mahasiswa semua ya. Ya, teman-teman lah ya.
Nah, jadi saya akan berikan kepada teman-teman semua. Ini saya nampak ya screen-nya ya. Oke, Udah, jadi Bang. kalau misalkan kita cari ya, bicara jurnal. Pertama ini ya saya kasih tahu bagaimana sih kita cari literatur review gitu. Kita boleh menggunakan yang namanya Google, Google Scholar. Nah, Google Scholar. Udah paham nggak Google Scholar? Belum. Baik. Nah, jadi Google Scholar ini adalah kumpulan indeksasi. Jadi Google Scholar ini adalah indeksasi dari kumpulan jurnal nasional dan internasional yang diindeks oleh Google. Google Scholar namanya. Nah, ini nih jurnal. Baik itu jurnal, baik itu buku yang dianya itu terindeks dengan Google Scholar ditampilkanlah di sini. Nah, bagaimana kita mencarinya? Misalkan contoh, saya akan mencari yang namanya penelitian tentang eh, penerapan waterfall misalkan. Oke. Ketika kita cari, kita buatkan keyword. Nah, di sini muncul nih banyak. Banyak nih, ya, banyak. Nah, sebanyak ini kan kita kan harus mencari yang mengkelompokkan berdasarkan tahun ya. Nah, di sini kita rentang khusus kan, kita klik nih rentang khusus. Dari mana? Dari tahun 2021 hingga 2025 misalkan. Kita telusuri, maka Google Scholar akan menampilkan jurnal-jurnal ataupun literasi yang tahunnya sesuai dengan keinginan kita. Nah, ini. Dan dengan kata kunci yaitu penerapan waterfall. Nah, ini akan muncul. Nah, ini kita ambil satu persatu. Nah, misalkan contoh ya, misalkan contoh ini ya, penerapan metode waterfall pada sistem Eraport. Kita lihat. Nah, ini adalah jurnal ya, ini adalah jurnal namanya. Nah, sedangkan ini adalah artikelnya yang dimana kita download nih artikelnya, kita klik di sini. Ini kita download ya, kita download. Oke. Nah, dia lagi proses. Ya, jadi kalau PDF kayak gini ini kita download. Nah, sambil nunggu nih dia download nih, ya. Kita lihat dia ini akreditasinya apa? Oh, ternyata dia akreditasinya Sinta 4. Ya, S4 nih. Terakreditasi Sinta dengan akreditasi 4. Nah, itu. Nah, ini dia udah mau buka. Ya, bentar ya kita nunggu tampilannya. Kok lama ya? Ntar kita coba download. Nah, kalau di download dia cepat. Nah, tampilan download ini nampak nggak dengan mahasiswa semua? Nampak nggak tampilannya nih? Ada. Ada ya. Nah, ini adalah namanya jurnalnya. Nah, inilah yang kita kumpulkan. Kita baca dan kita kumpulkan. Tuh. Nih ya, ada judul penerapan metode waterfall pada sistem informasi Eraport. Kemudian ada abstraknya, kemudian ada pendahuluan, ya, ada kerangka penelitian atau alur penelitiannya, seperti itu. Dan seterusnya. Nah, ini sebut namanya jurnal. Nah, jurnal inilah yang kita kumpulkan ke dalam satu folder. Nih, saya kasih contoh ya, saya kasih contoh. Saya saya itu mengumpulkan jurnal, ya, saya mengumpulkan jurnal seperti ini. Ah, jurnal. Nih. Ini saya kumpulkan berdasarkan dari topik gitu. Ini tentang machine learning misalkan. Ini saya kumpulkan nih satu-satu. Ini deteksi masker gitu. Saya kumpulkan, saya kelompokkan satu-satu. Sebagai apa? Sebagai bahan kajian saya. Nih. Dan atau kita menggunakan yang namanya Mendeley. Nih, saya tampilkan lagi Mendeley. Aduh, Mendeley. Nah, ini Mendeley nih. Jadi
saya menyarankan adalah mendownload Mendeley Desktop. Ya, sebentar, ini lagi loading. Nah, jadi nanti jurnal itu kita masukkan ke dalam sini. Ya, kita masukkan ke dalam sini. Ya, nanti itu ada tutorial kok di YouTube-nya saya ada bagaimana penggunaan Mendeley Desktop. Dan kalau misalkan mau konsultasi silakan nanti mahasiswa silakan memberikan message ya ke LMS yang ada ya. Jangan di WA, di message aja. Jadi agar historical diskusinya kita itu berjalan ya. Atau remember ingatkan saya di WA boleh Pak, silakan cek eh, apa cek pesan gitu loh. Nanti saya baca, nanti saya balas di situ ya. Nah, ini adalah kumpulan dari jurnal-jurnal yang sudah saya inventaris gitu loh. Saya kumpulin. Nah, itu dia. Nah, ini dia nih. Ini folder-foldernya nih saya masukin tadi. Ada rekognisi, ada plat nomor, macam-macam gitu. Ada NLP. Nah, tadi saya udah jelasin bagaimana caranya kita mengecek jurnal gitu. Ya, ini tadi jurnal Cinta 4. Ya, jadi harus disarankan yang dianya terakreditasi. Yang Indonesia aja boleh. Atau kalau misalkan mau luar negeri boleh. Kalau misalkan luar negeri itu Scopus. Ya, yang terindeks Scopus. Jadi kalau mau nyarinya itu bisa di Google Scholar ini juga boleh. Nggak apa-apa. Tapi dia terindeks yang namanya Scopus. Misalkan contoh, kalau misalkan mau nyarinya di sini. Di Matrix. Ya, di Google Matrix. Google Matrix. Nah, ini dia. Google Matrix. Aduh, Google Scholar Matrix. Scholar Matrix ya. Nih. Ah ya. Jadi bisa cari di sini yang namanya Google Matrix. Jadi ini ya Google Scholar Matrix ini adalah kumpulan jurnal internasional yang peringkat dunia. Nah, ini peringkat dunia nih, ini udah jamin terindeks Scopus gitu ya. Dan ini bisa juga kita klasifikasiin Indonesia. Nah, kalau Indonesia yang mana? Yang terindeks Scopus. Nih, ada jurnal ekonomi, ini boleh kalian pilih. Dan di sini pun bisa kita ini kan apa namanya? Kita cari sesuai dengan bidangnya kita. Kalau kita lebih ke mana ya? Ke komputer misalkan. Kita tinggal cari. Nah, tapi kalau saya biasanya kalau kita di Inggris gitu loh kan, kalau misalkan menggunakan Inggris, kita bisa memilih kategori di sini. Nah, kategorinya apa? Kita ini lebih ke computer science, engineering computer science. Nah, kita ambil di sini, kita klik. Nah, kemudian kita bisa pilih lagi subkategori. Subkategori kita computing system atau kita ke software system, itu boleh. Ya, misalkan kita ke software system misalkan. Nah, dalam software system ini akan banyak kumpulan-kumpulan jurnal dan ini sudah terindeks Scopus semua rata-rata. Ya, ini terindeks Scopus. Misalkan contoh yang ini, International Conference of Engineering, kita klik. Nah, ini adalah tulisan-tulisannya. Yang ini top nomor 1. Ya, nah ini top nomor 1. Dan kalau misalkan kita mau nyari juga, kalau misalkan mau nyari juga, bisa menggunakan aplikasi Publish Operis gitu. Nah, inilah dia contohnya sedikit yang saya sampaikan kepada mahasiswa bagaimana kita cari yang simpelnya adalah lewat Google Scholar. Nah, kalau menggunakan AI ada, ini dia. Kita bisa menggunakan ini. C-Space. Ini bisa kita gunakan untuk mencari literatur review. Ini gratis ya, tinggal kita ambil
kita tinggal tulis topiknya. Misalkan contoh di sini ini dia harus login dia. Kayaknya ini sudah habis waktunya saya apa? Sudah habis waktunya karena dia gratis maksudnya ya, bukan habis kita diskusi bukan. Coba saya ambil yang lain. Tuh, C space. C space. Nah, ini nanti dia minta login nanti. Oke, minta login. Nah, loginnya lanjutkan dengan Google misalkan. Oke, dia lagi download. Ini saya kasih contoh saja ya. Ke card. Oke, verifikasi aja. Waduh, dia minta paspor pula. Bentar ya, saya ambil yang lain. Ini apakah mahasiswa sudah tahu, udah pernah pakai ini Space? Hmm? Ada yang bisa ngasih jawaban? Belum, Pak. Saya Baru belum. dengar doang. Iya, baru dengar ya. Oh, oke, berarti, Iya, berarti ini spesial dong ya. bisa dibilang gitu, Pak. Ya, nggak apa-apa. Namanya aja belajar. Oke, nah ini gratis ya. Ini boleh pakai, ini gratis. Misalkan tadi kita buat yang namanya penerapan penerapan waterfall. Oke, kita set. Nanti dia akan memberikan referensi. Dia akan memberikan kita referensi. Oh, sorry. Ini. Kita pilih yang namanya literatur review ya. Ini kita pilih literatur review. Nah, oke. Ingat ya, kita pilihnya literatur review. Nih, literatur review, kemudian kita buat penerapan waterfall. Jadi dia akan memberikan kita oh, ini macam-macam jurnal. Nah, ini pertanyaan ini pertanyaan, ini research step. Ini kalau kita tulis bahasa Indonesia seperti ini. Bidang apa? Bidang spesifik apa yang air terjun? Nah, ini nanti harus kita apa? Harus kita apa ya? Detailkan lagi. Nah, jadi penerapan waterfall ini yang mau kemananya gitu loh. Mau apa yang mau kita terapkan? Jadi harus jelas. Gitu, ya. Nah, nanti kalau misalkan sudah jelas, maka dia akan memberikan jawaban. Misalkan seperti inilah. Oke, sebentar. Dia sedang mencari data. Dan ini boleh kalian lihat nanti di apa? Di tutorial YouTube boleh ya, di TikTok silakan. Ini ya, si space. Waktu kita soalnya tinggal 10 menit lagi. Kemudian ada lagi, nah ini nanti tinggal dicari-cari aja ya, ada banyak. Ya, kemudian kalau ini apa? Pertanyaan AI-nya. Kemudian ada lagi yang namanya ini. Oh, bukan si space. Apa ya? Nih, set AI. Ya, ada namanya set AI. Nah, set AI ini juga gratis. Kalian boleh pakai, tinggal pilih. Kemudian ada lagi yang namanya tool riset lagi paperless paper paperpal, sorry, paperpal. Nah, ini juga nih boleh pakai paperpal. Nah, ini tiga ini saya merekomendasikan untuk kalian boleh pakai. Ini gratis ya, yang berbayar juga ada. Begitu ya informasinya dari saya. Masih ada waktu kita 5 menit lagi.
Ada yang mau ditanyakan kembali? Jadi boleh pakai ya, boleh silakan pakai tadi eh, untuk membantu kita mencari literatur review. Tapi harus disclaimer ya, jangan semuanya itu kita pasrahkan dengan AI. Kita harus menentukan topiknya, ya. Kita harus menentukan topik. Topik mana yang mau kita? eh, Izin Pak, nanya Pak, Iya, silakan. idealnya itu berapa jurnal sih Pak kalau untuk suatu penelitian itu Pak, preferensinya Pak? Ada Oke. nggak Pak standarnya? Jadi gini, sejuk kalau misalkan jurnal itu banyak. Namanya aja penelitian karena kita bukan publikasi. Jadi beda ya. Kalau kita penelitian, penelitian itu kan sifatnya membuat penelitian itu kan ada karya ilmiahnya yang disebut namanya skripsi atau tesis atau disertasi gitu loh. Atau namanya proses eh, pembuatan blueprint ataupun bukan blueprint ini eh, ya karya ilmiah proses penelitian lah seperti itu. Nah, kalau bicara idealnya itu nggak mungkin satu dan nggak mungkin juga dua. Karena dari segi literatur reviewnya aja sudah yang kita pakai udah tiga. Belum lagi state of the art-nya ada 10 atau 15. Belum lagi teori-teori pendukungnya kita gunakan dalam satu teori berapa jurnal yang kita pakai. Jadi itu banyak sekali. Jadi kalau kita bicara ideal nggak ada ideal. Itu berapa banyak yang akan kita gunakan dalam proses literatur untuk mendukung teoritis kita, itulah yang akan kita gunakan. Tetapi kalau ideal dalam publikasi itu ada. Kalau idealnya publikasi itu minimal itu tuh 30 sampai 50 jurnal gitu. Itu ideal. Nah, makanya Mas Muhammad Rifai itu harus diinventaris. Misalkan contoh nih, ini kalau pendahuluan saya membahas fenomena tentang ini, itu baca cari literaturnya. Kemudian nanti ada lagi yang namanya tinjauan pustaka, membahas apa itu sistem informasi. Nah, ambil dari jurnal-jurnal orang gitu. Jadi menurut si Anu sistem informasi gini 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 gitu kan. Dikaitkan. Itu namanya sitasi. Nah, boleh juga lihat dari jurnal yang saya miliki. Boleh lihat dari Google Scholar, cek nama saya Ade Oktarino. Di situ ada juga kumpulan jurnal-jurnal yang saya buat. Boleh, silakan pakai. Itu menjadi suatu bahan referensi. Nah, tapi memang seyogyanya dan disarankan itu pakailah jurnal-jurnal dari dosen pembimbingnya atau dosen mata kuliahnya. Ya, kalau ideal nggak ada idealnya. Semua tergantung dari kitanya. Karena di buku panduan juga nggak ada. Gitu, Mas Muhammad Rifai. Baik, jelas Pak. Terima kasih Pak. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan buat mahasiswa yang lain? Atau sudah ngerti atau bingung atau bagaimana gitu. Tapi saya mengapresiasi ya buat mahasiswa UT, saya mengapresiasi sekali sebenarnya ya kritis. Sangat-sangat kritis kalau menurut saya. Kenapa saya sampaikan kritis? Karena saya tahu betul mahasiswa UT ini ya sembari bekerja dan tentunya kritis yang dimaksud ya ini ilmunya harus dapat gitu. Harus benar-benar mau akan diterapkan gitu. Yang saya sebutkan kritis. Dan dipastikan bahwasanya di UT apalagi di metodologi penelitian ini jangan sampai tidak mengumpulkan tugas karena itu menyebabkan gagal. Karena saya nggak bisa memberikan nilai kalau misalkan nggak ada tugas, nggak ada yang dikumpul gitu. Nah, karena apa? Semua penilaian by system. Nah, jadi itu harus perlu disikapi. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan atau materi apa yang mau akan di ini? Masih ada kita ya 5 menit lah bisa saya kasih. Agar bisa kita nanti akan ketemu lagi tuh web di kapan ya kita akan ketemu lagi tuh web ya?
web. Di pertemuan ke-5 ya. Web. Oh iya, siapa ya tadi yang belum absen ya? Sebentar ya. Tadi apa? Rizky Aditya Saputra masuk tadi dia. Rizky Aditya Saputra. Oke. Walaupun terlambat ya, nggak apa-apa. Oke. Jadi, ada lagi yang merasa yang tidak diabsen? Silakan nanti unjuk tangan. Oh iya, tadi saya lupa mau ngelihat kita kapan lagi kita mau bertemu tuh web. Nah nanti jangan lupa pas ketemu kita di sesi 2 ya, tuh web kedua maksud saya, itu harus siapkan pertanyaan. Kira-kira mau tanya apa gitu ya. Kira-kira mau bahas apa? Oh di sesi 4 berarti. Ah ya di sesi 4. Di sesi 4 ini kalau nggak salah, terus sini nggak ada jadwalnya jam apa tanggal berapanya. Tapi nanti coba lihat lah ya di agendanya masing-masing. Jadi nanti di sesi 4 ini bulan berapa? Bulan belum tahu ya, di sini nggak ada tulisannya. Oke, mungkin nanti saya bisa lihat bisa saya kirimkan nanti di message. Oke, ada lagi yang mau ditanya sebelum kita akhiri pertemuan kita? Berarti nanti Pak kalau misalkan untuk komunikasi, misal kita mau bertanya perihal hasil tugas ini, misalkan baik atau tidaknya, misalkan apakah itu berarti lewat LMS aja sih, ya Pak ya? Ya, jadi gini, sebenarnya kan kita tidak diperkenankan, bukan tidak boleh ya. Kita tidak diperkenankan untuk membuat yang namanya grup WA. Nah, kenapa? Karena semuanya harus melalui yang namanya LMS. Tetapi saya tidak bisa untuk mengatur jadwal dan mengkomunikasikan jadwal. Karena pelaksanaan tuh web ini itu kan kita harus mensinkronkan jadwal nih. Gak mungkin saya harus membuat jadwalnya itu pagi. Gak mungkin kan? Betul ya? Gak mungkin ya? Jadwal jadwal kerja biasanya. Iya. Karena saya tahu betul ini pasti kena kerja. Nah dan juga ada juga yang kerjanya malam. Nah jadi harus ada yang dikalahkan. Tapi bukan mengalahkan, bukan. Tetapi kita harus bisa objektif. Makanya saya kemarin buat tanggal segini bisa nggak kita polling nih. Kalau dia banyak yang banyak yang bisa ya kita akan selenggarakan. Tapi kalau yang nggak bisa nggak apa-apa. Ya nggak apa-apa. Nah hanya saja saya lupa ngasih tahu. Kalau misalkan nggak bisa silakan pengajuan izin gitu loh. Kenapa nggak bisa alasannya? Jadi saya bisa lakukan absensi. Tapi nanti itu akan bisa saya bisa saya akan modifikasi atau saya update kembali absensinya. Nah, balik lagi tadi terkait perihal bisa nggak kalau misalkan kita diskusinya itu di WA misalkan lebih simpel, gini. Saya harap kita diskusi itu bisa di forum, ada forumnya. Dan silakan bertanya melalui message atau di forum, akan tetapi mengingat atau remindernya itu melalui WA. Karena kan kita kan di LMS ini kan nggak ada notif ya, nggak ada notifikasi, ada pesan atau tidak, karena kita diwajibkan setiap hari harus buka LMS. Nah jadi Mas Imam boleh untuk komunikasi ke saya di WA grup, Pak, saya ada memberikan ini pesan, mohon untuk kiranya untuk membalas. Silakan, nggak apa-apa, nanti akan saya balas. Gitu. Untuk apa? Untuk perihal algoritma yang karena kita itu ketika karena kita itu menggunakan yang namanya LMS dari UT. Nah, gitu. Jadi enggak sebenarnya ini saya kan nggak pakai Zoom, harusnya saya pakai Microsoft Teams, tapi belum maksimal Microsoft Teams-nya.
Dan pelaksanaan TUEP kita kan harus berjalan dan paling lambat tanggal 27 harus selesai. Dan saya harus memikirkan kalian juga kapan mau mengerjakan tugas, kapan saya akan mengkoreksi dan lain-lain. Gitu. Jadi harapan kita dengan adanya suatu yang kayak gini kita bisa tercapai perkuliahan kita. Nah, gitu dia Mas Imam ya. Oke, Ya, kalau Pak. misalkan Terima kasih. siap. Oke, kalau misalkan atau ada lagi yang mau ditanya? Kalau misalkan tidak, saya akan akhiri. Oke, kalau misalkan tidak, saya akan akhiri dan terima kasih untuk pertemuan kita web malam ini ya. Walaupun sedikit mengantuk, tidak ada apa-apa, yang penting kita berjalan. Dan untuk kedepannya, apakah dengan waktu yang sekarang ini cocok, lebih cocok buat mahasiswa atau saya akan mundurkan lagi agak di sore hari? Sebelum saya akhiri, kita harus sepakat dulu. Nggak apa-apa Pak, Kalau jam buat segini. Iya Pak, kalau buat saya sih enaknya jam segini Pak, jadi agak lebih waktunya lebih luasa lah. Oke, baik. Terima kasih ya. Jadi Nggak dengan tahu kalau yang lain mungkin. ya boleh silakan silakan. Aman Pak, silakan Pak. Waktunya di luar ini sih, di luar Ya, jam kerja ya, jadi lebih fleksibel. berarti intinya masih kondusif ya, masih kondusif. Oke. Dan bagi teman-teman atau mahasiswa yang mohon maaf mungkin nggak bisa eh, mengikuti, ada recordnya. Nanti akan saya kirimkan ini recordnya dan silakan berkonsultasi silakan dengan saya seperti hal yang tadi eh tetap menggunakan namanya message LMS dan juga notif ke WA agar saya bisa balaskan ke sana ya. Atau nanti ada forum di dalam LMS silakan itu untuk dimanfaatkan. Mungkin itu dari saya. Terima kasih kepada semua mahasiswa metodologi penelitian di kelas 21 ya. Dan saya harapkan untuk segera dibuatkan tugasnya yaitu tugas satu silakan lihat petunjuk penulisan proposalnya dan jangan sampai di tanggal 27 baru dikumpulkan agar saya bisa dapat memberikan suatu koreksi ataupun mungkin ada feedback atau updatean yang lain. Dan terima kasih buat semuanya. Saya mohon maaf apabila ada hal yang kurang tepat dan kurang pas. Dan saya akhiri dengan wali taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima Terima kasih kasih Pak. banyak Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih, Pak. Saya live ya.